Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Rabu 5 November 2025. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini yang diambil dari Injil Lukas 14 ayat 25 sampai dengan 33. Kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Berbahagialah kalian bila dinista karena nama Kristus, sebab Roh Allah ada padamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, Yesus berkata kepada mereka, "Jika seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudarinya, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memanggul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antaramu yang mau membangun sebuah menara tidak duduk membuat anggaran belanja dahulu? Apakah uangnya cukup untuk menyelesaikan pekerjaan itu? Jangan-jangan sesudah meletakkan dasar, ia tidak dapat menyelesaikannya. Lalu semua orang yang melihat itu akan mengejek dengan berkata, 'Orang itu mulai membangun tetapi tidak dapat menyelesaikan.' Atau raja manakah yang hendak berperang melawan raja lain tidak duduk mempertimbangkan dahulu, apakah dengan 10.000 orang ia dapat melawan musuh yang datang menyerang dengan 20.000 orang? Jika tidak dapat, ia akan mengirim utusan selama musuh masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikianlah setiap orang di antaramu yang tidak melepaskan diri dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Pribadi yang bertentangan antara kata-kata dan perbuatannya itu disebut sebagai pribadi yang kontradiktif. Menarik untuk kita renungkan istilah kontradiksi. Bentukan dari dua kata kontra yang artinya melawan atau bertentangan, dan diksi dari kata diksio yang berarti kata-kata. Maka kontradiktif artinya sikap yang berlawanan dan bertentangan antara apa yang dikatakan dengan apa yang dilakukan. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini terasa sangat membingungkan. Pernyataan Yesus sangat kontradiktif sekali. Ia berfirman, "Jika seorang datang kepadaku tidak membenci bapak ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudarinya, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku." Mengapa sih kok Yesus mengatakan itu? Kalau untuk menjadi pengikutnya harus membenci keluarga, bahkan membenci diri sendiri. Tentu maknanya tidak secara harafiah kita telan bulat-bulat. Jelas, Yesus mengajarkan untuk saling mengasihi. 10 perintah Allah dalam perintah keempat dikatakan, hormatilah ayah ibumu. Sabda Yesus hari ini dapat dikategorikan sebagai majas atau gaya bahasa yang digunakan dengan maksud untuk menyangatkan atau dikenal dengan gaya bahasa hiperbola. Contoh ketika kalau saya mengatakan, "Aduh aku happy banget hari ini, mau mati rasanya saking happy-nya." Tentu artinya bukan saya mau bunuh diri karena gembira, tetapi ingin menyangatkan arti dan makna kegembiraan. Demikian juga dengan sabda Yesus hari ini. Ia hendak mengajak para pengikutnya, para muridnya, untuk mengarahkan diri sepenuhnya total kepada Allah. Bahwa prioritas adalah untuk Tuhan. Di akhir firman Yesus mengatakan, "Setiap orang di antaramu yang tidak melepaskan diri dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku." Inilah yang dituntut dari kita sebagai pengikut Yesus. Yakni untuk mengutamakan Yesus di atas segala yang lain. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan. Sebagai pengikut Tuhan kita diajak untuk
punya skala prioritas dalam hidup. Dan semoga prioritas hidup kita adalah untuk mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita mau berjuang dan berupaya untuk senantiasa mengarahkan hidup kita sepenuhnya bagi Tuhan. Dan Tuhanlah yang kita prioritaskan. Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita selalu, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.